Kenapa judulnya unbranding? Karena konsep branding yang banyak dipahami oleh korporasi bisnis atau organisasi bisnis sejak dulu mengira atau menyangka bahwa branding itu adalah sesuatu yang mereka bisa rekayasa, mereka bisa kendalikan seperti dulu, di mana mereka cukup mengalokasikan anggaran untuk iklan dalam jumlah yang besar, dan iklan itulah yang kemudian akan membentuk pikiran customer, pikiran publik tentang brand mereka. Dan ternyata di era sekarang ini, di era unbranding, branding tidak lagi bekerja dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena sosial media misalnya menjadi sebuah instrumen yang sangat powerful untuk menjangkau banyak customer, dan itu membuat suara-suara miring misalnya tentang produk kita dari pelanggan kita bisa terdengar di seluruh dunia. Halo book lovers, selamat datang di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder Smart Reading 4.0 dan channel Bicara Buku. Teman-teman sekalian, pekan ini saya kembali mereview sebuah buku yang temanya adalah tentang branding, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh pasangan Scott Stratten dan Alison Stratten, seorang ahli marketing dan branding dari Kanada. Dan kalau Anda melihat judul bukunya, Unbranding, mungkin Anda akan teringat dengan judul buku yang lain, yaitu Unmarketing dan Unselling, dan kedua buku tersebut juga ditulis oleh pasangan ini. Teman-teman sekalian, menarik ya, buku Unbranding ini dituliskan oleh Scott dan Alison untuk memberikan tanda bahwa dunia kita sudah berubah. Kenapa Scott dan Alison menulis Unmarketing, Unselling, dan juga Unbranding? Karena menurut mereka konsep-konsep marketing, selling, dan juga branding yang mereka dapatkan atau yang kita pelajari dari masa lalu benar-benar sudah berubah secara dramatis karena perubahan lingkungan strategis kita dengan munculnya teknologi yang semakin modern, dan terutama karena faktor sosial media. Teman-teman sekalian, misalnya dalam buku ini, kenapa judulnya unbranding? Karena konsep branding yang banyak dipahami oleh korporasi bisnis atau organisasi bisnis sejak dulu mengira atau menyangka bahwa branding itu adalah sesuatu yang mereka bisa rekayasa, mereka bisa kendalikan seperti dulu, di mana mereka cukup mengalokasikan anggaran untuk iklan dalam jumlah yang besar, dan iklan itulah yang kemudian akan membentuk pikiran customer, pikiran publik tentang brand mereka. Dan ternyata di era sekarang ini, di era unbranding, branding tidak lagi bekerja dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena sosial media misalnya menjadi sebuah instrumen yang sangat powerful untuk menjangkau banyak customer, dan itu membuat suara-suara miring misalnya tentang produk kita dari pelanggan kita bisa terdengar di seluruh dunia, sehingga cara kita mengelola produk kita dan mendesain brand kita tidak lagi relevan dengan apa yang kita pahami selama ini dengan menggunakan cara-cara lama. Karena itu teman-teman sekalian, memang istilah unbranding ini menurut saya sangat relevan karena kita perlu membaca ulang atau meninjau ulang kembali strategi kita di dalam merencanakan branding produk kita. Nah teman-teman sekalian, buku Unbranding ini sendiri adalah kumpulan tulisan dari Scott dan Alison Stratten yang jumlahnya ada 100. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya buku ini sudah cukup lama saya beli ya, tapi saya mencoba untuk membaca dan memahaminya, dan ternyata ini tidak mudah. Tidak mudahnya karena buku ini tidak dibagi-bagi ke dalam kategori-kategori dalam bentuk bab-bab, tetapi langsung disajikan 100 tulisan, dan meskipun temanya semua tentang branding, tapi termix antara branding produk, branding jasa, dan juga personal branding, sehingga memang saya membutuhkan sedikit waktu untuk mencari benang merah atau mendapatkan gambar besar dari apa yang dituliskan oleh Scott dan juga Alison Stratten di dalam buku ini. Nah teman-teman sekalian, mudah-mudahan saya bisa membantu kita semuanya untuk melihat gambar besarnya, sehingga ketika kita
memahami gambar besar itu, dari halaman manapun kita mulai membaca buku ini kita akan mengerti. Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian, buku ini diawali dengan penjelasan bahwa banyak orang salah mempersepsi yang menyangka bahwa brand itu cukup dengan logo. Nah, teman-teman sekalian, pada dasarnya logo bukanlah hal yang terlalu penting di dalam brand. Karena itu kata Scott dan Allison, Anda cukup sekali mendesain logo, carilah desainer logo yang terbaik dan kemudian putuskan untuk memilih logo Anda, dan itulah yang Anda gunakan untuk waktu yang lama. Jadi Anda tidak harus selalu mengubah-ubahnya, karena branding itu sendiri tidak sama dengan logo. Beliau mengambil contoh misalnya Apple. Apakah ketika gigitan di logo Apple itu dipindahkan dari kanan ke kiri misalnya, atau dihilangkan sama sekali, akan merubah persepsi publik atau apa yang ada di benak publik tentang produk Apple? Tentu saja tidak, kan? Kenapa? Karena apapun logonya, yang membentuk benak publik atau persepsi publik tentang brand Apple itu adalah pengalaman mereka dengan produk-produknya. Jadi teman-teman sekalian, kata Scott, jangan menghabiskan waktu Anda untuk sibuk memikirkan logo Anda. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dalam buku ini menurut saya inti yang ingin disampaikan oleh Scott dan Allison adalah bahwa branding itu bukan sesuatu yang Anda kendalikan. Kenapa? Karena branding itu adalah milik publik. Dia hidup di dalam pikiran publik, di dalam pikiran customer kita, sehingga kita tidak bisa mengendalikannya. Dan karena dia hidup, maka dia merupakan sesuatu yang timbul tenggelam, naik turun, positif negatif, tergantung pada bagaimana interaksi mereka. Nah, teman-teman sekalian, jadi pengalaman dengan produk kita lah yang kemudian menciptakan persepsi publik tentang brand kita. Jadi top mind mereka begitu produk kita disebutkan atau mereka berinteraksi dengan produk kita, itulah yang kemudian akan menjadi brand kita. Sehingga brand kita itu ya berbeda pada setiap orang gitu. Nah, teman-teman sekalian, karena yang menentukan branding kita itu adalah interaksi publik, interaksi customer dengan produk kita, maka kita perlu untuk memastikan bahwa customer kita nantinya akan memiliki pengalaman yang berkesan dengan produk kita. Dan pengalaman-pengalaman berkesan itulah yang kemudian dituliskan oleh Scott dan Allison di dalam buku ini terhadap berbagai merek. Nah, menariknya teman-teman sekalian adalah karena kita hidup di era sosial media, di mana ketika orang berinteraksi dengan produk kita, memiliki pengalaman dengan produk kita, apapun yang mereka rasakan, itu akan mereka share kepada publik. Karena ada sarananya, yaitu sosial media. Karena itu, menurut Scott dan Allison, Anda perlu untuk memastikan bahwa produk Anda itu menciptakan pengalaman yang menarik. Dan pengalaman yang menarik itu pada akhirnya akan menjadi satu kisah, menjadi satu cerita yang kemudian dituangkan oleh customer kita di dalam akun-akun sosial media mereka, dan kemudian membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan itulah yang akan membantu produk kita untuk memiliki brandnya. Jadi ini sangat jadi teman-teman sekalian, apapun pengalaman customer kita dengan produk kita, ya itulah yang akan mereka bagi. Jadi kalau mereka memiliki pengalaman yang baik seperti beberapa brand yang dituliskan oleh Scott dan Allison dalam buku ini, maka kisah itu akan beredar atau tersebar ke banyak orang melalui sosial media, dan brand kita ikut di dalamnya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika pengalaman customer kita adalah pengalaman yang buruk dan kemudian orang membagikan pengalaman buruk tersebut di sosial media, maka yang terbentuk di dalam benak publik yang membaca atau berinteraksi dengan kisah tersebut, ya produk kita atau brand kita menjadi buruk juga. Nah, teman-teman sekalian, paling tidak kata Scott dan Allison di dalam buku ini, Anda perlu menciptakan beberapa pengalaman kepada customer kita. Misalnya yang pertama, Anda perlu hadir untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. Ada sebuah kisah yang dituliskan oleh Scott dan Allison dalam buku ini. Ada seorang ayah yang membutuhkan sebuah gelas minum yang khusus
seperti gelas bayi yang biasa kita jumpai pada toko-toko peralatan bayi, dan ternyata produk itu sudah tidak lagi diproduksi, dan dia kemudian menuliskan kebutuhannya itu di Twitter, lalu Twitter itu di-share sebanyak 12.000 kali, dan akhirnya informasi tersebut juga sampai kepada sebuah produsen gelas bayi, dan begitu melihat kebutuhan si bapak ini, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari cetakan dari gelas yang si bapak tadi inginkan, dan kemudian mencetak khusus untuk si bapak tadi. Jadi teman-teman sekalian, ada kebutuhan yang diciptakan oleh produsen ini, dan itu betul-betul menjadi sebuah cerita yang viral. Artinya kisah tentang bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pelanggan kemudian tersebar di jagat maya, dan itulah yang kemudian membentuk brand mereka. Nah, selain memenuhi kebutuhan, juga salah satu pengalaman yang diinginkan oleh pelanggan kita adalah bagaimana sebuah produk memberikan kepedulian. Nah, salah satu contoh yang diambil oleh Scott di dalam buku ini adalah Domino Pizza. Jadi diceritakan bahwa ada seorang pelanggan Domino Pizza yang memiliki kendala, memiliki penyakit tertentu, sehingga juga selalu memesan pizza dengan syarat-syarat tertentu. Nah, teman-teman sekalian, jadi si pelanggan ini memesan secara rutin, dan suatu ketika si pelanggan ini tidak memesan pizza Domino Pizza seperti biasa, dan itu kemudian menjadi sebuah perhatian bagi manajemen di restoran pizzanya. Lalu memutuskan untuk mengirim orang untuk memeriksa apa yang terjadi kepada pelanggannya tadi. Dan benar saja begitu karyawannya datang untuk memeriksa, ada sesuatu yang aneh yang dilihat oleh karyawannya, yaitu pelanggannya ini tidak ada suara, tetapi suara teleponnya berdering dan tidak ada yang mengangkat, dan menunjukkan tanda-tanda keanehan. Karena itu dia segera menelpon petugas, dan benar saja ternyata pelanggannya ini sedang mengalami stroke, dan akhirnya tertolong. Nah, berkat kesigapan dari restoran pizza tadi yang begitu mempedulikan setiap detil dari pelanggannya, sehingga ketika ada yang aneh, ada yang berubah, mereka sangat aware dengan itu. Jadi teman-teman sekalian, ini menjadi satu kisah juga yang menjadi brand di benak publik, dan termasuk juga yang mendengarkan kisah tersebut, bahwa pizza ini memberikan kepedulian yang sangat besar kepada pelanggan. Nah, selain itu pengalaman yang lain teman-teman sekalian adalah bagaimana sebuah produk terbentuk brand yang positif karena mereka mendengarkan. Ada sebuah kisah di dalam buku ini diceritakan oleh Scott, yaitu seorang anak perempuan yang kemudian protes kepada produsen pakaian anak, yaitu Gap, karena produsen ini memproduksi pakaian untuk anak-anak perempuan. Biasanya yang gambarnya adalah princess, kemudian warnanya pink. Jadi ada gender menurut anak ini, mengapa sih anak perempuan tidak bisa memiliki baju bergambar Superman misalnya, atau superhero yang lain yang biasanya dimiliki oleh anak laki-laki, padahal mereka juga fans dengan tokoh-tokoh superhero tersebut misalnya. Lalu kemudian dengan bantuan orang tuanya, si anak ini menulis surat kepada manajemen Gap. Dan yang menariknya adalah karena manajemen Gap ternyata membalasnya dan betul-betul mempertimbangkan usulan si anak tersebut, dan juga mengirimkan beberapa pakaian yang merupakan hasil modifikasi yang dibutuhkan oleh si anak ini. Jadi menyediakan pakaian untuk anak perempuan dengan gambar superhero yang biasanya dimiliki oleh anak laki-laki. Kemudian pengalaman yang lain yang juga yang membentuk brand positif terhadap sebuah merek adalah tanggung jawab. Jadi ada kisah seorang pelanggan Ashley Home Store, jadi pusat penjualan kebutuhan rumah tangga. Suatu ketika dia melakukan pembelian di tempat favoritnya yang begitu disukainya, yaitu Ashley Home Store. Tapi kemudian ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, karena semua yang dipesan oleh pelanggan ini ketika tiba di rumahnya ternyata tidak sesuai yang diinginkan, dan dia melakukan komplain. Nah, teman-teman sekalian, biasanya di banyak toko, di banyak tempat berbelanja, ketika kita mengalami situasi seperti ini, yang kita alami adalah kita dipingpong, kita
persilahkan untuk melakukan komplain di sini, menunggu di sana, dan kemudian semua orang di dalamnya saling menyalahkan dan kita tidak tahu kepada siapa komplain kita itu harus disampaikan, dan juga kita tidak tahu siapa yang akan memberikan responnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi pelanggan ini begitu selesai berbelanja di Ashley Home Store, untuk mengekspresikan amarahnya dia kemudian masuk ke situs Yelp dan kemudian menyampaikan ulasannya tentang toko ini dengan memberikan bintang 1 dan respon yang sangat negatif. Tetapi teman-teman sekalian, beberapa hari kemudian semua respon itu diubah dan pelanggan ini kembali memberikan bintang 4 kepada Home Store ini. Kenapa? Karena ternyata begitu dia memberikan respon negatif, dengan cepat manajemen dari Home Store ini memberikan respon, menjawab semua keluhannya dan menyelesaikan semua persoalannya, dan dia mengambil tanggung jawab itu tanpa harus menyalahkan orang lain. Nah, teman-teman sekalian, ada kisah lain juga dari bagaimana tanggung jawab sebuah merek ini juga menumbuhkan brand yang positif, yaitu dari produsen alat-alat elektronik Hemester Slammer, di mana dikisahkan di dalam buku ini ada seorang pelanggan yang membeli alat pembersih debu yang bergerak sendiri, dan alat ini dioperasikan setiap jam 1 malam. Dan celakanya, suatu ketika ternyata alat ini membersihkan kotoran anjing, dan Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Ternyata kotoran anjing itu tersebar kemana-mana dan termasuk memenuhi alat-alat itu, sehingga begitu bangun di pagi hari pemiliknya begitu panik. Saking paniknya sampai alat pembersih debu tersebut dimasukkan ke dalam kolam air, dan ternyata itulah yang menyebabkannya rusak. Dan ini adalah pengalaman yang sangat mengerikan bagi sang pelanggan, dan dia sudah mencoba karena alatnya rusak, dia telah mencoba untuk mencari penggantinya di berbagai toko dan ternyata tidak ada. Lantas kemudian dia memutuskan untuk menulis surat kepada produsennya, dan yang membuat dia kaget adalah karena ternyata meskipun itu sepenuhnya adalah kesalahannya, produsennya bersedia untuk menggantikan produk yang telah rusak tersebut dengan yang baru, dan itu adalah sebuah pengalaman luar biasa bagi si pelanggan tadi. Nah, teman-teman sekalian, cerita-cerita dan kisah-kisah tersebutlah yang banyak dituliskan oleh Scott dan Allison di dalam buku ini, dan itu menjadi satu insight bagi kita ketika kita ingin membangun brand, bahwa pengalaman pelangganlah yang akan menentukan brand kita. Dan dari sisi negatifnya juga ada beberapa yang diceritakan juga oleh Scott dan Allison, misalnya sebuah penerbangan ya, United Airlines, yang memiliki pengalaman buruk dengan pelanggannya. Tapi ini juga menjadi satu catatan, teman-teman sekalian, karena yang menciptakan brand kita di benak pelanggan kita itu adalah pengalaman. Itu berarti semua lini kita, mulai dari lini produksi sampai kepada customer service-nya, sampai kepada mereka yang betul-betul berinteraksi langsung dengan pelanggan, memiliki peran vital dalam membentuk brand kita di dalam benak publik. Nah, karena itu pula lah di dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana pentingnya setiap orang di dalam lini produksi sampai distribusi dari produk kita itu menjadi representasi dari brand kita. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau menurut Scott dan Allison, kalau kita menyadari bahwa semua lini di dalam produksi kita ini menjadi sangat penting, itu sebabnya kita perlu menciptakan brand kita itu sejak awal dari internal kita, yaitu dari perusahaan kita, dari organisasi bisnis kita. Karena itu begitu kita mencoba untuk memuaskan pelanggan tetapi tidak memuaskan karyawan kita, sesungguhnya kita sedang menghadapi sebuah masalah besar di kemudian hari. Dan ini telah terbukti pada banyak brand, misalnya seperti tadi, kenapa layanan misalnya United Airlines begitu buruk, karena begitu kita melihat bagaimana kondisi karyawannya, tingkat ketidakpuasan karyawan ini kepada organisasinya begitu tinggi. Kenapa? Karena tidak ada penghargaan. Ada sebuah brand juga yang diceritakan, yaitu Things, sebuah produk untuk wanita, dan produk ini memiliki reputasi yang sangat bagus sekali karena betul-betul memenuhi kebutuhan wanita. Tapi
dengan berbagai program yang sudah mereka lakukan terhadap pembelaan mereka terhadap wanita, ternyata brand mereka ini dirusak oleh manajernya yang ternyata melakukan pelecehan terhadap wanita. Jadi teman-teman sekalian, brand ini rusak karena orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada dasarnya yang ingin disampaikan oleh Scott dan Allison dalam buku ini adalah brand itu ada di benak publik, dan karena itu semua hal yang ada di dalam produk Anda ini, mulai dari desain produksinya dengan produk yang berkualitas sampai kepada customer service-nya, sampai kepada lini distribusinya, maka semua itu akan berbicara kepada publik. Jadi meskipun produk Anda unggul tetapi disajikan oleh orang-orang yang tidak empatik, tidak memberikan pengalaman yang membahagiakan kepada customer Anda, maka bisa jadi juga ini akan merusak reputasi Anda. Dan Anda harus tahu bahwa publik atau customer Anda tidak melihat merek Anda itu sebagai bagian-bagian gitu ya. Ini adalah kesalahan customer service misalnya, atau ini adalah kesalahan toko, atau ini adalah kesalahan produksi. Tapi yang dilihat adalah merek Anda, dan itulah yang akan membentuk image mereka tentang produk Anda. Teman-teman sekalian, masih banyak hal dari buku ini yang perlu kita eksplorasi, dan dengan keterbatasan waktu kita, saya kira mungkin saya tidak bisa menyajikan secara keseluruhan, meskipun di catatan saya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Silahkan membaca buku ini, sangat bermanfaat dan sangat membantu kita untuk memulai sebuah desain brand di era yang disruptif ini, dan mudah-mudahan review buku ini sedikit memberikan wawasan kepada kita bahwa memang mulai memikirkan brand kita dan mendesain supaya apa yang terbentuk di dalam benak publik, di dalam persepsi publik tentang brand kita itu menjadi sesuatu yang positif, adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam bisnis. Teman-teman sekalian, demikian review buku dari saya pekan ini, dan silahkan di-share kepada sebanyak mungkin orang channel ini kalau Anda merasa channel ini memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Sampai jumpa pada review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.